Oke, di sini aku bakal jelasin fasilitas dasar yang dimiliki oleh Benteng Gedung Coek. Benteng Gedung Coek memiliki lahan parkir walaupun jumlahnya terbatas. Namun di sisi lain, fasilitas dasar seperti kamar mandi, pusat informasi wisata, dan tempat duduk masih perlu disediakan lagi. Untuk tiket masuk berapa sih? Jadi kalian hanya perlu dikenakan sebesar 5.000 untuk biaya parkir. Bayangin deh, hanya dengan 5.000 kalian udah bisa nikmatin fasilitas untuk menikmati pemandangan yang secantik ini. Cocok nih buat healing tipis-tipis. Oke, yang pertama kita bisa melihat view laut dari sini dan juga kapal-kapal yang sedang berlayar. Dan juga spot yang paling favorit itu adalah Jembatan Suramadu. Yang kedua, kita bisa melihat di sekitar sini banyak pepohonan-pepohonan yang bisa kita buat untuk berteduh. Berapa itu? 6 detik. Ya udah, nanti soalnya ada. Buat kalian yang suka hunting tempat bersejarah dan juga mendapatkan bonus view pemandangan laut, kan bisa banget ke Benteng Gedung Coek. Dan yang terakhir, kalian jangan khawatir kalau kalian sedang lapar, kalian langsung ke warung terdekat sini. Halo teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari Benteng Gedung Coek. Nah, bangunan ini itu dibangun oleh Belanda pada tahun 1900 di pesisir Kenjeran, Surabaya. Fungsinya itu dulu sebagai sistem pertahanan yang membentang dari Surabaya hingga Gresik. Menariknya, dulu benteng ini itu digunakan sebagai gudang amunisi oleh Belanda ketika melawan Jepang dalam Perang Laut Jawa. Karena banyaknya amunisi dan peluru, akhirnya warga setempat itu menamainya sebagai gudang peluru. Selain itu, di benteng ini itu juga terdapat bunker loh, sebagai tempat perlindungan. Dengan luas hampir 72 meter persegi, benteng ini itu menjadi saksi bisu perjalanan sejarah pertahanan Surabaya dari masa kolonial hingga sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang aku mau jelasin fungsi benteng ini dari masa ke masa. Pertama, di masa Belanda, benteng ini digunakan sebagai benteng pertahanan. Lokasinya strategis di pinggir laut Surabaya membuat Belanda mudah memantau kapal keluar masuk dari Selat Madura. Pada masa pendudukan Jepang, benteng ini juga digunakan sebagai basis militer. Jepang menambahkan beberapa fasilitas untuk memperkuat pertahanan militer di sini. Nah, yang paling bersejarah di masa perjuangan 1945, benteng ini menjadi salah satu saksi bisu pertempuran besar di Surabaya. Banyak pejuang kita yang menjadikan benteng ini menjadi titik pertahanan melawan serangan sekutu. Jadi, bukan cuma benteng biasa, tapi menyimpan sejarah yang luar biasa. Nah, sekarang Benteng Coek ini sudah menjadi cagar budaya loh guys, yang dimana bangunan tua ini yang terletak di pesisir timur Surabaya dulu menjadi titik strategis pertahanan untuk melawan kolonial. Nah, banyak wisatawan yang kesini untuk mengulik sejarah yang ada di Surabaya atau bangunan-bangunan tua yang ada di Surabaya. Mereka juga bisa berfoto-foto yang ada di spot bangunan tua di Gedung Coek ini, karena spotnya tuh kayak bagus banget, apalagi yang suka sama retro-retro gitu. Nah, di sini di tengah-tengah saya atau di pinggir kiri saya ada tempat yang dimana ada dulunya senjata meriam. Nah, di sini ya guys, sekarang sudah nggak ada. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daya tarik dari Benteng Gedung Coek ini. Daya tarik yang pertama adalah Benteng Gedung Coek ini bernuansa vintage, sehingga Benteng Gedung Coek ini sangat kuat nilai sejarahnya karena Benteng Gedung Coek ini merupakan sejarah peninggalan Belanda dan Jepang. Lalu yang kedua adalah Benteng Gedung Coek ini, dari Benteng Gedung Coek ini juga terlihat pemandangan Jembatan Suramadu. Lalu yang ketiga adalah karena jauh dari pusat kota, Benteng Gedung Coek ini memiliki suasana yang asri, nyaman, dan tenang, sehingga cocok bagi orang yang ingin melepaskan penat. 38 detik lagi, nggak apa-apa, nanti coba. Nanti kalau misalnya ini takat bagian ada yang titik ya udah gitu aja. Ya udah. Menjelaskan tentang daya tarik dari Benteng Gedung Coek ini. Daya tarik yang pertama adalah Benteng Gedung Coek ini bernuansa vintage, sehingga Benteng Gedung Coek ini sangat kuat nilai sejarahnya karena Benteng Gedung Coek ini merupakan sejarah peninggalan Belanda dan Jepang. Lalu yang kedua adalah
Dari Benteng Gedung Coek ini juga terlihat pemandangan jembatan Suramadu. Lalu yang ketiga adalah karena jauh dari pusat kota, Benteng Gedung Coek ini memiliki suasana yang asri, nyaman, dan tenang sehingga cocok bagi orang yang ingin melepaskan penat. Halo guys, kalian tahu nggak sih di Surabaya ada gedung bersejarah loh. Gedung ini terletak di sekitar pesisir Kenjeran, Surabaya. Gedung ini merupakan peninggalan pada saat masa penjajahan Belanda. Meskipun gedungnya udah tua, tapi menurut aku gedungnya masih cukup bagus buat spot foto-foto estetik kalian. Cuman sayangnya nggak banyak orang tahu nih tentang gedung ini. Kira-kira kalian tahu nggak nama gedungnya apa? Jadi nama gedungnya yaitu Benteng Gedung Coek.